Syekh An-Nawawi di dalam Kitabul Fadail, kitab keutamaan, bab fadlu qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah ada dalam hadisnya itu mengatakan, Inna Allah yarfu bihadal kitab aqwaman wa yadau bi akharin. Allah akan memuliakan satu kaum, satu bangsa atau siapapun dengan Quran ini. Siapa yang meyakini Quran ini, mengamalkannya dan mengajarkannya, dia akan mulia. Inilah kurikulum yang merubah para sahabat dari jahiliyah menjadi khairul ummah. Betul? Ya. Kemudian wa yadhi bi akharin, dan Allah akan menghinakan seseorang dengan Al-Quran. Ketika Quran ini ditinggalkan, apalagi diyakini dan diamalkan, maka dia akan hina. Baik, boleh saya cerita tentang Pak B.J. Habibie? Boleh Bu ya? Ya, Baharudin Yusuf Habibie. Saya teringat cerita ayah saya. Ya, ayah saya bercerita tentang Pak B.J. Habibie di detik-detik terakhir kehidupan ayahnya. Ketika Pak Soeharto berkunjung ke rumah ayah Pak B.J. Habibie, ayahanda Pak B.J. Habibie ini bilang, Pak Presiden, aku tidak punya harta untuk bersedekah, berwakaf demi negeri ini. Negeri ini butuh orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Butuh dorongan dari siapapun untuk membangunnya. Tapi aku tidak bisa berkontribusi lebih dari apa yang saya mampu, apalagi dari segi harta. Tapi aku punya Habibie nih, dia aset buat bangsa kita. Aku wakafkan dia untuk bangsa ini. Nah, itu yang disampaikan oleh ayahnya Pak B.J. Habibie. Pak Presiden Soeharto mengatakan, ya ini sudah lebih dari cukup. Dia akan saya posisikan di tempat yang benar sehingga dia mampu berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Betul kan? Amanah itu dijalankan. Nah, maka memang benar Pak B.J. Habibie ini luar biasa secara sains dan teknologi. Beliau paling cerdas ya. Ada satu trouble dalam pesawat, ketika ketinggian tertentu pesawat itu retak dia tidak bisa aman karena tekanan tertentu itu membuat sayap pesawat belah, ya, retak, sehingga harus turun dan menyelamatkan diri. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Pak B.J. Habibie di seluruh dunia. Maka beliau dijuluki Mr. Crack, Mr. Retak, karena cuma dia yang bisa menyelesaikan bagaimana keretakan pesawat di titik tertentu, sekian ribu kaki. Tapi dia ternyata awalnya beliau bukan orang yang tercerdas di dunia. Ketika beliau kuliah di Jerman, ya, ibu-ibu Jerman, saya juga dulu di Jerman. Cuma bedanya sedikit. Kalau Pak B.J. Habibie di Jermannya di Jerman Aachen Jerman. Kalau saya di Jalan Jenderal Sudirman, Bu. Disingkat Jerman. Nah, beliau ini ketika datang ke sana itu sebagai terbaik dari Asia. Di TB-nya aja kuliahnya loncat-loncat. Ringkat cerita, saat awal kuliah itu beliau tidak ranking 1, ranking 3. Dan yang ranking 1, ranking 2 orang Yahudi, laki perempuan. Nah, penasaran kok mereka kenapa gak bisa aku kalahkan? Aku ini terbaik di Asia. Dan aku lihat ujian aku biasa, tapi kok mereka lebih baik ya, kenapa gitu? Penasaran Pak B.J. Habibie, nanya sama mereka. Ya, kalian lebih baik daripada aku selama setiap ujian. Kenapa sih? Apa sih rahasia kalian? Mau dong kalian berbagi untuk saya? Oh, no, Rudy. Namanya Rudy, panggilnya Rudy kalau di sana. This is our secret. We will never tell our secret to anybody. Does even you? No. Ya, gitu berani bahasa Inggris teteh? Gaya Ustaz balaga. Maka kemudian apa yang terjadi? Lama kelamaan karena terus bertanya, akhirnya jujur. Dua orang Yahudi ini penasaran. Kita penasaran deh. Kalau kita kasih tahu rahasia kita, kira-kira apa pengaruhnya? Ya, yuk kita coba aja. Nah, akhirnya keduanya sepakat memberitahukan Pak B.J. Habibie apa rahasia mereka sehingga mereka menjadi ranking 1, ranking 2 di Jerman. Rudy, come here. Ada apa? Ya, dia lah orang ngobrol. Akhirnya cerita dia. Rahasia kami kenapa kami selalu menjadi yang terbaik. Walaupun ini rahasia kami, tapi kami ingin tahu
Apa pengaruhnya iman? Allahu Akbar, punten Bu. Masya Allah. Ibu dijauhkan aja tuh. Ibu nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa Ibu, aman? Masya Allah. Iya. Anak-anak memang, ini mereka haknya Bu. Nah, begini salah satu cara pendidikan anak Bu. Hadirkan mereka di aktivitas kita agar mereka membaca. Karena usia anak seperti itu kan jadi di komentaran. Anak ini ada anak yang paling cerdas Bu. Tahapan pertumbuhan manusia yang paling cerdas adalah usia 0 sampai 5 tahun. Di mana mereka akan merekam semua apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka saksikan. Dan apa yang mereka sentuh dengan hati mereka. Itu akan terekam. Dan ini saat yang paling prinsipil dalam karakter building, pembentukan karakter anak. Maka jangan dimarahi mereka. Upayakan emosi. Nanti, maka pada saatnya nanti karakter mereka akan menjadi pemarah. Kita maafkan, alhamdulillah. Ya, semua kita tunggu dengan baik. Nah, ini ada papan tulis ya, insya Allah. Nanti kita bahas usia anak belum jadi sampai hamil, usia 0 sampai 5 tahun, usia 6 sampai 12 tahun, usia 13 sampai 17 tahun. Apa yang harus kita berikan pada anak-anak kita? Nah, kurikulumnya adalah kurikulum Quran. Baik, kembali tadi pada kisah siapa Bu? Kayaknya prolognya panjang. Ting. Pak BJH, Bibi. Sampai mana tadi Bu? Orang Jerman. Rahasia kami adalah kami bangun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kami bangun. Lalu kami mandi. Kami segarkan diri kami. Kami bersihkan diri kami. Kami berpakai pakaian yang bersih. Di saat itulah kami membaca Quran. Hah? Kalian membaca Quran? Ya, jujur? Betul kalian membaca Quran? Yes. We read Quran. Your holy book. Kitab suci kamu. Emang kalian bisa baca Quran? Oh bisa. Mau dengerin? Sini. Mau surat apa? Mau surat apa? Emang kalian hafal? Oh hafal. Surat apa katanya Bu? Al-Qiyamah. Sok baca surat Al-Qiyamah. Ini pesan dari URB. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dibacain itu Pak B.J. Habibie Allahok. Oh, apa Allahok bahasa Jermannya Bu? Hah? Kalian lancar baca Quran? Malu beliau. Orang Yahudi pintar baca Quran Bu. Di SMA saya punya teman Bu, namanya Marda. Bentar diedit ya. Kristen Bu. Di SMA 9 dulu, Marda, perempuan, dia nggak keluar ketika pelajaran agama, baca Quran norolong, nari babaturan, bati babaraduk baca Quran. Ini Bu, mereka mau menguasai Quran untuk menghancurkan kita. Ternyata menguasai Quran, malu Bapak Habibie. Kenapa kalian baca Quran? Karena kami yakin, ketika kami membaca Quran, ini akan menstimulus saraf kami. Sehingga saraf kami ada dalam keadaan rileks ketika mendengarkan Quran. Ibu-ibu, ketika kita mendengarkan Quran, apalagi membacanya, akan terjadi sistem metabolisme tubuh yang dahsyat. Hal itu terjadi optimalisasi sistem imun dalam tubuh kita dan optimalisasi kerja syaraf otak. Inilah kenapa Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini rahmatnya. Rahmat Baikuni. Allahu Akbar. This is our secret ya Rudi. Inilah rahasia kami. Just it, only it. Cuma ini. Thank you very much. See you later. Pergilah Pak B.J. Habibie. Nangis dulu di kamarnya. Ya Allah, aku kayak ditampar sama mereka. Harusnya aku yang paham dan mengamalkan itu, bukan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi perubahan yang signifikan pada kehidupan, pola hidup Pak B.J. Habibie sejak saat itu. Besoknya beliau tidak pernah lepas sepertiga malam terakhir. Beliau bangun, beliau mandi, beliau tahajud, beliau berzikir. Nangis saat itu bertobat pada Allah dan membaca Quran. Itu beliau lakukan setiap hari, setiap malam. Dan apa yang terjadi? Ujian berikutnya beliau ranking 1. Terbukti kan? Tanpa diyakini mereka bisa hebat. Hanya dibaca saja mereka bisa hebat. Apalagi diyakini. Nah itulah fungsinya iman kepada Quran. Ibu-ibu yakin dengan Quran kita bisa berjaya? Yakin kita bisa menguasai dunia dengan Quran ini? Yakin? Saya tagih keyakinannya ya.
Loh, kan bukan hanya ngaji Bu. Di luar kita harus mengamalkan apa yang kita kaji kan. Lalu buat apa kita ngaji kalau hanya sekedar konsep Bapak Ibu sekalian, kabur maktan. Nah ini harus kita amalkan.